Iya. Halo? Iya. Iya. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah Ustadz sudah bisa bersama dengan Ustadz Sahrul ya, salah satu pendiri pondok pesantren eh, Darul Hufaz ya, yang ada di Jambangan ya, begitu Ustadz ya, benar ya? Iya, benar. Ustadz, saya boleh tahu nih, ini kan kita Indonesia berduka ya ceritanya, dan Ustadz Ali Jaber yang tentu menjadi panutan atau guru kita semuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, ada sedikit pelajaran apa saja yang diajarkan atau yang sudah diberikan kepada almarhum Ustadz Syekh Ali Jaber kali ini, kalau menurut pandangan dari Ustadz Muhammad Sahrul Mukarram? Iya, berita kematian atau wafatnya beliau Syekh Ali Jaber rahimahullah ta'ala ini begitu sangat memukul kita semua kaum muslimin, karena beliau adalah seorang da'i yang insya Allah bisa diterima di segala kalangan, bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi saya dengar beliau juga di kalangan non muslim juga senang mendengar dakwah dari beliau. Dan kita tidak mengira secepat itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun beberapa waktu yang lalu ada isu beliau dalam keadaan kritis. Ternyata beliau sudah membaik, bahkan meninggalnya beliau ini sudah bebas dari COVID ya. Jadi ini pelajaran pertama bagi kita, bahwa yang namanya ajal atau maut itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah kita meninggal karena COVID atau yang lainnya. Jadi ini yang penting pertama bagi kita, berperilakulah benar. Artinya kalau kaum muslimin seyogyanya kita itu mendasarkan apa yang kita ucapkan, kita kerjakan itu selalu berada di atas jalan Allah, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah sudah siap. Karena kematian itu datangnya mendadak. Saya kira itu untuk pelajaran dari kematian atau wafatnya beliau ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi beliaunya sendiri, beliau adalah sebagai teladan bagi kita semua sebagai kaum muslimin, terutama di dalam berdakwah, mendakwahkan Al-Quran di negeri yang kita cintai di Indonesia. Betapa tidak kita mengambil pelajaran kepada beliau, karena beliau ini adalah seorang yang bisa dikatakan muhajir. Artinya beliau ini kan kelahiran dari Madinah. Iya. Jadi beliau itu asli kelahiran dari Madinatul Munawwarah, di mana beliau pernah mengatakan, andaikan saya boleh memohon kepada Allah, minta meninggal dunia itu di Madinah. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasulullah, siapa yang meninggal di Madinah dalam keadaan muslim, maka ada jaminan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan masuk ke dalam jannah beliau, jannahnya Allah. Begitu. Namun kita nggak tahu di bumi mana kita meninggal. Makanya beliau hijrah ke Indonesia ini dalam rangka untuk mendakwahkan Al-Quran. Nah, sebagai warga negara asli Indonesia, kita seharusnya berbangga gitu loh. Negeri kita ini dipilih oleh beliau untuk dibangkitkan semangatnya untuk kembali kepada Al-Quran. Dan saya kira beliau ini adalah salah satu da'i yang sudah mengamalkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, mendakwahkan, mengamalkan Al-Quran. Nah, saya mengambil pelajaran dari beliau dan juga
berinisiatif ya, termasuk mendirikan rumah tahfidz Al-Quran, sampai sekarang pondok pesantren Al-Quran bersama istri saya ini. Di antara inspirator saya adalah beliau ini, Syekh Ali Jabir. Ya, karena memang beliau mendasarkan dakwanya itu bukan yang macam-macam, yaitu kembali kepada Al-Quran, dan juga qaul salaf, perkataan dari ulama salaf, terutama siapa itu, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, la yaslihu akhiru hadhil ummah illa suluha bihi awaluha. Umat Islam di akhir zaman ini tidak akan bisa menjadi baik. Jadi umat manusia tidak akan bisa menjadi baik, ya, baik segala sisinya, baik keyakinannya, baik akhlaknya, baik ekonominya, baik politiknya, kecuali, kata beliau Imam Malik, kalau umat ini mau memperbaiki diri seperti metode orang-orang dulu. Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat, yaitu yang pertama kali dibangun adalah kecintaan, komitmen, dan belajar serta mengamalkan Al-Quran. Nah, begitu. Itu diantara pelajaran dari kehidupan beliau Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala. Jadi begitu besarnya ya jasa beliau ini almarhum yang tentu memiliki sebuah tekad besar sehingga Ustadz sendiri melakukan ajaran ataupun juga pelajaran dari Syekh Ali Jabir ya terkait dengan rumah tahfidz itu tadi ya Ustadz ya. Iya, jadi kita sampai mendirikan rumah tahfidz di Surabaya ini ada 3 cabang dan 1 pesantren serta 1 pondok pesantren lagi di Pasuruan. Itu diantaranya terinspirasi dari gagasan beliau ini, Syekh Ali Jabir ini, yang akan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Masya Allah beliau ini. Ya, di samping itu juga ada dai-dai yang lain, yaitu Ustadz Yusuf Mansur dan yang lainnya yang juga berdakwah dengan dakwah Al-Quran ini. Nah, saya merasa kehilangan dengan wafatnya beliau, karena meninggalnya seorang ulama itu ya ibaratnya lentera cahaya. Lalu kemudian beliau meninggal, lalu di antara cahaya-cahaya yang dikirim oleh Allah itu kembali gitu. Padahal untuk menjadi atau mencetak seorang ulama itu butuh waktu bertahun-tahun, waktu yang sangat panjang, belajar, mondok, kuliah dan seterusnya, sehingga menjadi sosok ulama begitu. Ya, Ustadz, terakhir kali ini Ustadz, saya ingin tahu apa yang Ustadz inginkan ke depannya nanti dengan sebuah pelajaran yang sudah disampaikan oleh Syekh Ali Jabir kali ini. Yang kali ini Syekh Ali Jabir ini sudah tenang di sisi Allah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa yang Ustadz ingin harapkan kepada kita semuanya? Iya, wafatnya Syekh Ali Jabir ini indah sekali. Jadi beliau ini oleh Allah dibersihkan dulu dari segala macam dosa dengan diberi takkit, yaitu kena COVID-19 itu, kemudian lalu dipanggil oleh Allah. Orang yang sakit, apalagi kena wabah, kemudian sampai meninggal dunia, itu posisinya adalah mati syahid. Nah, jadi beliau ini insya Allah termasuk bagian dari itu. Dan karena sayangnya Allah memilih beliau, berarti Allah sudah melihat beliau ini sudah siap. Nah, tinggal kita yang hidup ini, maka kita lanjutkan perjuangan dari beliau ini, baik kita ini sebagai dai, ustadz, atau sebagai masyarakat luas. Tidak ada kata lain kecuali kita ini mari mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, yaitu mulai dari membacanya, menghafalkan, mentadaburi, maksudnya mempelajari isinya, kemudian
mengamalkan dalam kehidupan. Insya Allah kalau semua umat Islam berpikiran seperti itu, Indonesia ini akan keluar dari segala macam krisis yang terjadi, mulai dari yang atas, maksudnya para pejabat sampai rakyat. Kalau mau kembali kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka negeri ini akan menjadi negeri yang dikatakan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang kata orang adalah gemari paloh jinawi yang biasa kita sebut itu, dan yang penting wa rabbun ghafur, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira gitu. Ya. Baiklah kalau gitu, Ustadz Muhammad Syahrul Mukarram, terima kasih sekali ya sudah sedikit banyak buat kita semuanya terkait dengan wafatnya Syekh Ali Jaber, tokoh dan juga panutan buat kita ya, guru kita semuanya, sehingga semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat surga buat Syekh Ali Jaber. Satu lagi, ya, Mas. Ya, saya pesan-pesan, mungkin pesan saya di kesempatan sore hari ini, jangan lupakan bahwa kita itu harus banyak mencetak generasi penghafal Al-Quran, pecinta Al-Quran. Maka daftarkan putra putri kita untuk bisa mempelajari Al-Quran di pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran, supaya mereka menjadi baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya kira pola pesantren ini insya Allah tepat ya, terutama pesantren penghafal Al-Quran. Saya kira gitu. Ya, baik. Kalau gitu terima kasih Ustadz Muhammad Syahrul. Semoga sehat selalu bersama keluarga juga dan sukses selalu buat rumah tafidnya Ustadz Muhammad Syahrul Mukarram selaku pendiri dan juga penggagas pondok pesantren ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, e-lovers, itu tadi obrolan saya bersama dengan Ustadz Muhammad Syahrul Mukarram, pendiri dan juga pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Hufaz ya, yang kali ini sudah bersama-sama saya, dan juga banyak sekali obrolan-obrolan terkait dengan begitu besarnya jasa dari Syekh Ali Jaber yang kali ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Syekh Ali Jaber ini mendapatkan tempat surga di sisi Allah dan juga semoga husnul khatimah. Oke, lovers, itu tadi obrolan kita di kesempatan kali ini dan sajian-sajian Station Surabaya. Semoga saja sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentunya saya juga ingin pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita insya Allah Sabtu akan kembali lagi ketemu bersama dengan Anda. Jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.